Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Selamat jumpa lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot MS mau personal reading untuk Miss H. Maaf ya agak telat, energinya tidak nyambung sedikit. Baru nyambung sedikit ya kemarin, disuruh nanti aja. Jadi alhamdulillah kamu udah sabar ya. Dan ini yang kedua atau tiga kali ya. Dan alhamdulillah dikasih nyata terus ya sama Allah ya. Alhamdulillah ya. Senang deh. Hasilnya ada dari kamu personal reading ya, dan kamu juga semakin kuat insya Allah ya. Dan kalau memang dia bukan jodoh kita, jangan dipaksa ya. Kalau makin dipaksa, dipertahankan sesuatu yang sudah buruk, dipertahankan tapi tidak ada perbaikan, ya malah makin hancur karena tidak ada kesadaran dari dua-duanya karena ingin saling memiliki ya. So hari ini Mami Lucky Tarot MS bacakan untuk kamu Miss H. Semoga ini bisa resonate dengan mantan kamu Mr. A dan juga karmiknya Miss N. Kita membaca doa ya, seperti biasa menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai, terutama kamu yang punya hajat, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat langsung dengan hubungannya kamu ya Miss H dengan Mr. A ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kamu masih kamu masih menoleh ke belakang ya tentang hubungan twin flame ini yang penuh dengan perselingkuhan, komitmen, tapi memang ini adalah perjalanan karmic relationship dulu ya, karena untuk membayar masa lalu ya. So kita lihat energinya kamu, bismillah. Dear Allah, I ask that you be sure that only you pure, truly trustworthy message come true. God, please protecting my love and help me to see, fear, and hear, knowing about the side. Okay, the Wheel of Fortune, energinya kamu. Sorry ya guys. Mr. A. Wow, the Knight of Swords. Hati-hati ya, dia akan memulai sebuah sandiwara sama kamu. Energi kamu dalam hubungan ini. The Dead, the Two of Wands, and the Nine of Wands, the Ace of Swords, and Mr. A. Five of Cups, the Queen of Pentacles, the Empress, the Eight of Wands, and koneksi kalian berdua ya di masa lalu, the Magician and the current situation, Five of Pentacles, and di masa yang akan datang, the Three of Pentacles. Hati-hati ya, hati-hati, dia mengajak kamu untuk berkomitmen, tapi di sini dia ada dua cinta. Hati-hati ya. Sejak ini seperti yang aku bilang ya, kamu sedang ada keberuntungan saat ini karena ada Duel the Fortune, dan di sini juga ada Ace of Pentacles, yang mana di sini ada perselingkuhan. Kamu sadari banyak kegagalan dari adanya hubungan spiritual kamu dan dia, dan kemungkinan kamu juga mau menikah tadinya tapi ternyata gagal, sehingga kamu menyibukkan memperbaiki diri karena kamu ingin kehidupan yang lebih stabil, terutama keuangan ya. Oke, kita lihat
Oke, oke, oke. Miss H, kamu duel the fortune ya, makanya energinya mau aku tarik banget ya. Agak telat, sorry ya guys ya, sorry ya sayang ya. Gak apa-apa ya, yang penting energinya bagus ya, aku tarik. Aku kan harus ngikutin spirit aku ya, dan readingan tarot aku kan bukan readingan tarot ini ya, apa namanya, tarot buat heavy fun aja, enggak ya. Ini memang untuk mengoreksi diri ya. Jangan dipercaya 100%, tapi jadikan ini sebagai tamparan hidup aja gitu ya. Diseriuskan boleh, tapi jangan dijadikan Tuhan. Ya, jadi kalau ada apa-apa, oh kita jadi tahu nih sesuatu yang gak baik dari kartu ini, kita ingat, oh ya, dengan cara apa? Perbaiki diri ke agama kita pastinya, ya ke Tuhan kamu, ya, di situ jalannya. Oke, di sini kamu ada duel the fortune yang mana sebenarnya kamu sudah ending ya tentang planning hidup masa depan kamu sama dia. Karena di sini kamu menjadi orang yang defensif karena kamu ingin adanya kejujuran, kejelasan dalam sebuah tujuan hidup kamu itu apa. Di sini kamu sudah ingin banget jelasnya itu ending sama dia sebenarnya, tapi kamu masih menahan ya tentang keputusan kamu untuk memutuskan dia secara sepihak. Karena di sini kamu masih mengharapkan sebenarnya ya ada tujuan hidupnya untuk masa depan kamu. Kamu masih memplanningkan sebenarnya, masih berharap bisa kembali sama dia karena duel the fortune. Dan kamu juga coba untuk mengendingkan cara kamu insecure sebenarnya. Tapi di sini kamu juga ingin mengendingkan yang namanya tujuan hidup kamu itu pengen ada perubahan, transformation lagi. Kamu ingin fokus apa yang kamu inginkan, terutama tentang masa depan kamu. Karena di sini kamu tahu, kamu menghindari yang namanya dua pilihan. Oke? So, di posisinya dia, the Knight of Sword, yang mana dia banyak sekali drama, kekecewaan ya dalam energi ini, karena dia banyak sekali pertengkaran dan dia juga orangnya sedang komunikasi nih dengan kamu dan seseorang lagi di sini ya, karena ada Eight of Wands, tapi ternyata komunikasinya ini banyak penyesalan, terutama dia juga sebenarnya jatuh cinta sama kamu lagi, ingin progres lagi karena melihat kamu sudah sukses terutama dalam keuangan dan melihat kamu sudah mempunyai apapun yang kamu inginkan di sini. Tapi dia juga di sini banyak kecewa dari cara dia mencintai seseorang ataupun seseorang mencintai dia di sini. Ya karena di sini dia trauma ya, banyak kesedihan dalam progres kehidupannya dia, terutama tentang mencintai seseorang atau dicintai seseorang. Dia juga di sini banyak sekali kecewa dan kesedihan, merasa masih stagnan dengan masa lalu, terutama dengan long termnya kalian dulunya. Koneksi kalian di sini banyak sekali tentang manipulasi dulunya ya, coba untuk memanifestikan hubungan ini dengan berbagai cara, dan pada akhirnya the current situation kalian sama-sama saling meninggalkan tapi memang merindukan, dan yang akan datang kalian bisa bersama komitmen, tapi jangan sampai komitmen ini cinta segitiga. Aku lihat ya tentang the Six of Wands, the Page of Wands, and the Five of Swords. The Three of Cups, sadari ini ya, kamu harus menghindari cinta segitiga yang terjadi di antara kalian ketika reuni. Karena di sini tuh coba untuk hubungan kalian ya, ingin sama-sama memperbaiki kembali, tapi ternyata kalian masih memikirkan tentang masa lalu. Ini membuat kalian menoleh lagi ke masa lalu. Ketika kalian komitmen lagi, yang ada cinta segitiga lagi, dan kalian akan sia-sia ya, tidak ada kebahagiaan yang kalian nikmati di sini ya, karena kalian ego ingin mempertahankan hubungan yang telah hancur. Berkali-kali kalian coba memaafkan, berkali-kali kalian coba untuk memperbaiki, tapi ternyata tidak ada perubahan ya. Salah satunya kita yang mengalah ya, karena sesuatunya kalau sama-sama bertahan
itu tidak akan saling ketemu kayak magnet gitu loh. Jadi mengalah dulu gitu sistemnya ya. Oke. Kita lihat sekarang hubungannya A dengan karmiknya. Ini adalah mantan pacarnya di masa lalu yang kamu bilang. Kita lihat ya dengan Miss N. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. A, energinya ke Miss N. Four of Pentacles exactly masih mempertahankan ya. Tapi dia merasa hubungan ini seperti menggantung. Kita lihat energinya Mr. A. Six of Pentacles, the Six of Wands, the Eight of Swords, energinya Miss N please, the Page of Swords, Knight of Wands, the Judgment, the King of Pentacles, and the Temperance. Energi mereka di masa lalu. Seven of Cups masa sekarang, the Fool yang akan datang, the Nine of Swords. Yap, exactly. Kalau kamu mengalah, yang tadi aku bilang, hubungan mereka ini akan banyak kesalahan, banyak permasalahan dan tidak bahagia. Karena di sini si cowok kamu ini nih, mantan kamu atau cowok kamu ya, si Mr. A ini, dia masih mempertahankan perasaannya kepada si Miss N ini. Karena dia masih mengingat hubungan dia di masa lalu yang penuh saling berbagi, terutama keuangan. Dan dia juga sebenarnya stres nih dari drama yang dia buat, karena dia orangnya juga selalu mencari perhatian dan memberikan perhatian banyak orang. Dan dia orangnya gak banyak action. Tapi disitulah keluar egonya, karena dia mau merhatikan orang-orang sekelilingnya dia. Dan di sini dia juga stres dari cara dia keegoannya dari dramanya ini, karena dia mempertahankan tentang masa lalunya ya. Dan hubungannya sama si Miss N ini juga menggantung ya, berbaginya itu menggantung, kembalinya itu menggantung, tidak ada kejelasan. Dan si Miss N ini memantau, belajar tentang kehidupannya dia dari hubungannya dia sama si Mr. A ini, karena dia tahu Mr. A ini pemain ya, selalu berpindah-pindah dan mencari kesenangan sana sini. Dan dia juga sedang healing sebenarnya dia Miss N nih ya, sedang healing. Dan dia coba untuk kembali karena dia sudah dijanjikan nikah sama si Mr. A ya, tapi memang belum pasti di sini. Ini hubungannya sudah lama terjalin di masa lalu ya. Dan dia tahu kalau Mr. A ini pemain, selalu bergairah, berpindah-pindah dan senang-senang. Ini membuat dia ya harus sabar, mengimbangi dengan sikapnya si Mr. A. Hubungan mereka ini sebenarnya ya banyak option ya di antara mereka tadinya. Dan mereka juga hanya senang-senang yang kulihat di sini karena berfantasi. Nah, current situationnya ini mereka berani mengambil resiko untuk kembali tapi tanpa komitmen ya, di sini tanpa komitmen, karena dia tahu si Miss N ini, tahu si Mr. A ini pemain. Nah, masa yang akan datang hubungan mereka ini depresi, tidak ada kebahagiaan di antara mereka karena yang satu stres, yang satu coba mengimbangi, memantau ya di sini. Karena banyak penyesalan di masa lalu dari keputusan yang terjadi di antara mereka, sehingga ya nantinya hubungan mereka ini banyak kekecewaan ya. Karena ya satu sisi itu dia tidak ada komitmen, karena mereka juga ingin kebebasan di sini. Dan mereka menjadi saling defensif ya dalam komunikasi juga nantinya. So, kalau menurut aku, kamu lepasin dulu ya. Lepasin dulu, fokus kepada diri kamu aja dulu. Kalaupun jodoh pasti kembali, entah bagaimana caranya, Allah itu tahu kok yang terbaik buat kita ya. Kita lihat tentang siapa yang akan Mr. A tinggalkan, kamu or Miss N. Oke, kita lihat energinya Miss N ya, and kamu H. Siapa yang akan dia tinggalkan, Miss N atau kamu? Oke, kita lihat energinya Mister. Ya, di sini dia sedang defensif ya, menjaga jarak dari keduanya karena dia juga takut dengan karma di sini. Ya, aku lihat takut dengan karma. Jadi dia benar-benar menjaga jarak, gak nyaman dari takdir dan karmanya ini. Kita lihat energinya Miss N di sini.
Wow, dia memang memberikan cinta ya kepada Mr. A ini ya, dan dia juga menginginkan proposal menikah. Kita lihat energi kamu. Kamu memang memantau dia ya, dalam hubungan ini, karena kan kamu memang sama dia sudah pisah. Kamu juga hati-hati banget untuk bicara dan ngambil tindakan ke dia. Apakah Mr. A akan meninggalkan Miss N? Dia cinta ya di sini, cinta dengan Miss N, dan di sini dia malah ingin menikahi Miss N ya, yang aku lihat di sini. Dengan kamu hanya sebagai cinta segitiga, perselingkuhan, kepuasan, dan juga sebagai happy aja, have fun ya. Kita lihat karena apa yang dia takuti ya, kita lihat. Ya, dia di sini coba mengimbangi dia ketakutan yang namanya komitmen. Ya, kenapa? Kalau sudah komitmen kan dia tidak bisa bebas. Dan dia harus bertanggung jawab, karmanya besar kalau sudah berkomitmen. Karena dia harus mempertanggungjawabkan sebuah hubungan. Kita lihat ya. Ya. Karena di sini ada kebangkitan tentang spiritual. Ya, terlahir kembali karena kan menikah. Dia takut dengan komitmen, makanya dia menghindari yang namanya karma dulu. Jadi hubungan dengan kalian nih, dia benar-benar melihat dulu nih, kira-kira yang baik buat dia, yang bawa hoki yang mana itu ya, karena dia ingin terlahir kembali dan bahagia. So yang aku lihat di sini ya, dengan kamu ini sebagai seksual ya, sebagai happy fun, dengan dia ini mencintai ya, yang aku lihat seperti ini. Jadi siapa yang dia tinggalkan ya, kita bisa lihat ya, dia lebih memilih dia nggak ninggalin dua-duanya, enggak. Tapi di sini dia mengajak kamu untuk berselingkuh, menjadi orang ketiga. Serakah ya. Aduh, ada aja orang seperti ini, sama kayak DM gua. Oke, kita lihat apakah Miss A ini stalking kamu di medsos selama ini, Mr. A. Wow, apakah dia stalking kamu? Sepertinya enggak ya, yang aku lihat. Enggak di sini. Karena dia merasa ya udahlah nih, takdirnya dia, sakit hati ya sama kamu, cinta segitiga, dan ini dia coba untuk move on walaupun dia masih stagnan tentang masa lalu, karena dia masih menginginkan tentang kesalahannya dia itu untuk diperbaiki, dan dia tahu ini perbuatan dia cinta segitiga akan ada karma. Nah, yang aku lihat di sini dia nggak stalking kamu karena dia sibuk dengan soulmate-nya dia. Dia coba untuk move on dan tenang dalam hubungannya dia, union dengan mantan pacarnya ya di sini. Yang aku lihat seperti itu. Dia sedihnya itu ya karena dengan masa lalunya dia cinta segitiga, ya. So kita lihat lagi apa maksudnya Mr. A datang ke dalam kehidupan kamu lagi. Ya, karena kemarin kan kamu sudah healing, ternyata kepanggil ya itunya ya, energinya. Alhamdulillah ya, subhanallah. Kita lihat kenapa Mr. A datang lagi ke dalam kehidupan kamu. Ya, the Knight of Wands ya, dia selalu datang dan pergi karena dia merasa bisa membawa gairah dalam kehidupan seseorang ya, dan dia memberikan harapan sama kamu pelan-pelan ya, tapi ternyata di-endingin lagi. Ya. Datang dan pergi, di-endingin lagi. Dan dia defensif ya, jaga jarak di sini karena dia takut kamu banyak bertanya ke dia. Ya, terutama tentang cinta segitiga dari soulmate-nya dia. Ya, dari pacar lamanya ini dia takut. Kenapa dia datang dan pergi dalam kehidupan kamu? Ya karena dia suka dengan memberikan perhatian, terus ntar pergi lagi. Karena dia coba untuk mencari seseorang yang chasing dia gitu loh. Jadi kita running ya. Jadi kita tuh ngejar dia, maunya gitu, maunya dikejar. Ya, jadi kayak dipuja-puja lah, mau jadi primadona atau
superstar ya dalam kehidupan kamu. Dia datang memang memberikan harapan ya, tapi ternyata ending the world. Akhirnya dia jaga jarak. Kenapa ending? Karena dia takut kamu banyak bertanya tentang dia, terutama tentang soulmate-nya ini ya, yang ada cinta segitiga ini. Karena saat dia datang ke kamu itu, dia sedang disakiti oleh soulmate-nya ini ya. Di sini yang aku lihat ya, disakiti. So, kita lihat lagi tentang kenapa dia hindari kamu lagi ya. Tadi aku bilang ya, dia tersakiti dan takut dipertanyakan oleh kamu dari masa lalu, terutama tentang soulmate-nya. Niat busuk apa yang dia rencanakan ke kamu? Kita lihat ya, niat busuknya Mr. A ke Miss H, please. Wow, hati-hati ya, dia pakai pemikat nih. Dia mencari rahasia. Dia juga kayaknya nonton tarot nih kayaknya. Hati-hati ya di sini. Makanya dia coba untuk ya, karena dia ingin menduakan kamu, ingin menjadikan kamu orang ketiga, seseorang cinta rahasia, admire. Dan juga di sini dia niat busuknya itu ya, yang kamu bilang itu. Ya, dia ada dua pilihan ya, tuh ya. Dia selalu ada dua pilihan ya, chasing ya. Karena dia orangnya suka tantangan. Ya. Tantangan tentang gairahnya dia. Itu ya harapannya dia ya. Dia suka berfantasi ya, dan menganggap dia banyak kemujuran, keberuntungan ketika banyak option. Itu yang menurut dia. Ya, di sini yang aku lihat. Jadi niat busuknya dia itu ya jadikan kamu orang ketiga dan bisa membantu keuangannya dia ketika dia sedang tidak seimbang keuangannya. Dan di sini dia orangnya suka tantangan dari masa depannya dia, dan dia selalu punya dua pilihan dalam hasratnya. Ya, yang aku lihat seperti itu. So, aku kasih kamu tentang healing ya. Unconditional love, the focus intention, and the arts. Oke, di sini ada unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may be. Jadi kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu di sini. Lepaskan aja dulu ya. Karena di sini kamu harus bisa mencintai dirimu dalam segala situasi apapun. Dan di sini kamu juga jangan berharap dulu nih tentang hasilnya ya. Jangan memakai hitungan gimana sih cara mencintai diri kita sendiri dulu nih. Apa harus pakai hitungan sebulan 2 bulan? Jangan, nikmati aja dulu. Yaitu dari kesendirian kamu itu, fokuskan ya. Fokuskan niat kamu apa. Keep your unvarying thoughts, feelings, and action. Focus on your target and you will make your mark. Jadi kamu harus fokus ke target kamu gitu loh. Kamu harus sukseskan diri kamu ya, sehingga orang-orang yang melihat kamu, yang tadinya melukai kamu, yang menyakiti kamu, akan merasa rugi sendiri karena kamu bisa fokus tanpa mereka, kamu bisa sukses tanpa mereka. Karena di sini kamu harus gunakan kepintaran kamu ya. Jangan kamu memakai topeng dalam menjadi diri sendiri, terutama mencari cinta yang sejati. Jadilah diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Di sini fokus target dalam kehidupan kamu itu apa, kebahagiaannya itu seperti apa. Apakah kamu bisa hidup dengan orang yang selalu berbagi hati, berbagi planning ke dalam masa depan? Apakah kamu sanggup seperti itu? Dan di sini kamu harus fokus dan the arts, express yourself through creative activities. Tadi yang aku udah bilang, jadilah diri kamu sendiri ya, dan tunjukkan sama mereka kamu bisa sukses dalam kelebihan talenta kamu apa, kamu punya ide-idenya apa. Jadi mereka akan menghargai kamu
ya, dan mereka akan malu dengan sendirinya, dan dengan begitu karma akan berbalik kepada mereka ketika kamu mencintai dan menikmati kehidupanmu sendiri ini dengan hal baik, terutama perbaiki dalam spiritual kamu di sini, ya. Jadilah cinta yang tulus tanpa batas itu ya mencintai kepada Tuhan Allah ya, agar kita selalu fokus apa yang kita inginkan dan kita diberikan kesuksesan the arts dengan ide-ide cemerlang. Oke? So, Miss, aku harap ini bisa resonate dan membantu kamu. Jangan lupa selalu berdoa dan yakin kepada diri sendiri dan Tuhan kamu. Segala sesuatunya itu pasti ada putar baliknya, ada karmanya. Jadi perbanyak kebaikan aja, okay? So thank you very much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot MSN. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.